Shalom, selamat siang bagi kita sekalian. Hari ini pembacaan kita saya telah pilih dari Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan, kesalehan Ayub dicoba. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada hari ini, saya telah simpulkan dalam satu tema, yaitu bertahan di tengah pencobaan. Bertahan di tengah pencobaan. Ena di Palembak lan bahasa Toraya, matoto tumanan untananan petoba. Matoto tumanan untananan petoba. Ya, kehilangan sesuatu yang begitu berharga di dalam kehidupan kita dalam sekejap mata, itu membuat seseorang untuk sulit menerimanya dengan lapang dada. Ya, ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam sekejap mata, itu membuat kita sering sulit untuk menerimanya dengan lapang dada. Mengapa demikian? Ya, karena bisa jadi untuk mendapatkan kembali sesuatu itu seperti semula, itu adalah hal yang sangat mustahil dan akan membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama. Apalagi hal itu menyangkut keturunan dan harta benda dan lain sebagainya. Pada bacaan kita pada hari ini, di mana Ayub kehilangan anak-anaknya dan harta bendanya dalam sekejap mata. Suatu peristiwa yang tragis, memprihatinkan, ketika satu persatu diambil dari kehidupan Ayub. Ya,
dijarah mengalami kekerasan sampai bencana yang membuat semua yang ia miliki harus habis. Namun yang sangat luar biasa dari sikap Ayub dalam peristiwa ini adalah ia sama sekali tidak pernah menyalahkan Allah. Dalam ketidakberdayaan Ayub ini, ia justru menyampaikan pengakuan imannya bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Dan hal itu membuat Ayub sadar bahwa kapanpun Tuhan dapat mengambil semua itu. Itu sangat jelas dikatakan dalam ayat 20-22. Melalui kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun kehidupan kita, kita harus tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah tetap peduli terhadap kita. Anak-anak, harta benda, itu semua adalah bukti bahwa kasih Allah bagi kita dan keluarga kita. Jangan pernah menuduh Allah berbuat yang tidak patut atau yang berbuat tidak baik terhadap kehidupan kita. Sebab kita harus percaya bahwa Allah pasti akan mengembalikan semuanya kepada kita dengan cara yang berbeda. Marilah saudara-saudara sekalian, tetaplah percaya kepada Allah bahwa di balik pencobaan yang kita alami, ada sesuatu yang indah yang disiapkan Tuhan bagi kita. Marilah kita belajar bagaimana bertahan dalam iman menghadapi pencobaan hidup. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Allah. Jangan karena ada pencobaan, masalah sedikit, kita langsung menuduh Allah. Tetapi marilah saudara-saudara sekalian, kita tetap meyakini dan percaya bahwa Allah tetap peduli terhadap kehidupan kita. Amin firman Tuhan.